Di tengah siang yang membakar Surabaya, seorang perempuan bernama Wulan membonceng ibunya di atas Vespa tua, berjuang menembus neraka lalu lintas. Namun, perjalanan menuju kesembuhan itu berbelok menjadi mimpi buruk ketika mereka dihentikan oleh seorang polisi korup. Dari aspal panas hingga ke jantung konspirasi gelap, setiap langkah Wulan membuka tabir rahasia yang nyaris terkubur selamanya dalam senyap. Udara di kota pahlawan siang itu terasa seperti bara api yang keluar dari tungku raksasa. Asap knalpot dari ribuan kendaraan yang merayap di Jalan Raya Darmo menyesaki paru-paru, bercampur dengan debu panas yang menempel lengket di kulit. Wulan memicingkan mata di balik kaca helmnya yang sedikit tergores, genggamannya erat pada setang Vespa PX hitam warisan ayahnya. Motor itu sudah menua, catnya terkelupas di beberapa bagian, namun mesinnya masih setia menderu, menembus kemacetan yang seolah abadi. Jaket denim tipis yang ia kenakan tak mampu menahan sengatan matahari yang membakar punggungnya tanpa ampun. Di jok belakang, Ibu Ratmi duduk dengan tubuh yang terasa ringkih. Tangannya memegangi dada, menahan batuk kering yang menyiksa. Napasnya pendek dan terengah-engah, setiap tarikannya terdengar seperti perjuangan. Sesekali ia memejamkan mata, menahan nyeri tajam yang menjalar dari dada hingga ke pundaknya. Wulan sesekali melirik ke spion, memastikan ibunya masih kuat bertahan. Ia tak peduli lagi dengan panas yang membuat kepalanya pening. Hanya satu hal yang berputar di benaknya, rumah sakit yang masih beberapa kilometer lagi. Setiap lampu merah terasa seperti siksaan abadi. Deru mesin-mesin mobil dan motor di sekelilingnya terdengar seperti raungan monster yang lapar. Seolah seluruh dunia sedang berpacu dalam perlombaan gila tanpa peduli siapa yang tertinggal di belakang. Keringat Wulan menetes deras, membasahi pelipis dan lehernya, meninggalkan jejak asin di kulitnya. Ia tahu waktu bukan lagi sekadar angka di jam tangan. Setiap detik yang terbuang berarti satu tarikan napas ibunya yang semakin berat. Sedikit lagi, Bu, tahan ya, ucapnya lirih, suaranya nyaris hilang ditelan bising klakson dan deru mesin. Ibu Ratmi hanya bisa mengangguk pelan dari belakang. Matanya sayu dan lelah, tapi di sana masih terpancar seulas senyum yang penuh kasih. Senyum itulah yang membuat Wulan menggenggam gas lebih erat, memacu Vespa tua itu untuk bekerja lebih keras, menyelip di antara celah-celah sempit lalu lintas yang padat. Di sepanjang jalan, pemandangan kota terasa asing baginya. Spanduk-spanduk besar caleg yang sudah usang, papan reklame digital yang menyilaukan, dan gedung-gedung kaca yang memantulkan cahaya matahari membuatnya merasa seperti berjalan di antara labirin panas dan waktu yang terus menipis. Ia menyalip sebuah mobil Avanza, lalu dua motor Matic. Memaksa Vespa itu bekerja di luar batas kemampuannya. Setiap suara mesin dan desing angin yang menerpa helmnya menambah degup jantungnya. Ia tahu ibunya sedang menahan sakit yang luar biasa, tapi memilih diam agar tidak menambah kekhawatirannya. Di dalam dada Wulan, muncul perasaan campur aduk antara takut, panik, dan sebuah tekad yang membatu. Namun di balik semua itu, ada ketenangan yang aneh. Wulan sudah terbiasa hidup dalam tekanan. Kehidupan keras di Surabaya mengajarkannya untuk tidak mudah menyerah. Baginya, setiap jalan, seberapa macet atau panas pun, selalu ada ujungnya. Ia tidak tahu bahwa siang yang tampak biasa itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah pusaran yang akan menariknya ke dasar yang paling kelam. Di bawah terik mentari yang tak kenal ampun, nasib mulai berputar pelan namun pasti. Sebuah bayangan dari kejauhan memperhatikan mereka. Menunggu saat yang tepat untuk menghadang, mengubah perjalanan menuju rumah sakit menjadi sebuah kisah yang tak akan pernah sama lagi. Sebuah peluit melengking, menghentak udara. Wulan spontan menarik tuas rem depan dan menginjak rem belakang. Vespa hitamnya berhenti dengan suara decit yang memilukan di antara panas aspal yang menguap. Seorang polisi berseragam coklat berdiri tegap di tengah jalan,
seolah jalan itu miliknya pribadi. Wajahnya keras dan matanya tajam, seperti elang yang sedang mencari mangsa. Di dada seragamnya, tertera papan nama, Agus. Pangkat balok 1 di pundaknya menunjukkan ia bukan polisi baru. Dengan gerakan lambat namun penuh wibawa palsu, ia melambaikan tangan, memerintahkan Wulan menepi ke pinggir jalan. Wulan menuruti tanpa banyak tanya. Meskipun jantungnya mulai berdetak lebih cepat, ia berpikir ini hanya pemeriksaan rutin seperti biasanya. Tapi sesuatu dari cara pria itu menatapnya membuatnya tak tenang. Agus mendekat sambil menepuk-nepuk tongkat kecil di tangannya ke telapak tangannya yang lain, menciptakan suara ritmis yang mengintimidasi. "Kamu tahu kenapa saya hentikan?" Suaranya berat dan penuh tekanan, seolah sudah menghafal kalimat itu ribuan kali. Wulan membuka kaca helmnya, menatapnya dengan sopan. "Maaf, Pak. Saya tidak tahu. Kami sedang buru-buru." "Ibu saya sakit," jawabnya hati-hati, berusaha menjaga nada suaranya agar tetap tenang. Namun, wajah Agus tidak menunjukkan empati sedikit pun. Ia hanya mendengus pelan, lalu menatap Vespa tua itu dari atas ke bawah, seolah sedang menilai harga barang rongsokan. Tatapan itu membuat darah Wulan mendidih. Tapi ia menahan diri. Ia sadar, situasinya bisa menjadi jauh lebih rumit kalau ia melawan. Ibu Ratmi yang duduk lemah di belakang hanya bisa menunduk, tak berani menatap. Tangannya yang keriput bergetar saat memegangi tas kecil berisi obat-obatan dan kartu BPJS. Suasana di jalan mulai terasa aneh. Beberapa pengendara melirik ke arah mereka, lalu mempercepat laju kendaraannya, tak ingin ikut campur dalam masalah. Sementara itu, Agus melangkah mendekat. Jaraknya kini hanya sejengkal dari Wulan. "Kamu ngebut di jalan tadi," katanya datar, sebuah tuduhan tanpa bukti. "Itu pelanggaran." Wulan mengerutkan kening, mencoba menjelaskan dengan sabar. "Kami memang agak cepat, Pak. Tapi ibu saya harus segera ke rumah sakit. Tolonglah, ini darurat." Namun, Agus tetap pada nada sombongnya, menatap dengan tatapan sinis yang membuat Wulan merasa dipermalukan. Ia seperti menikmati posisi berkuasa itu, di tengah terik matahari dan tatapan orang-orang yang lewat. Dalam hati, Wulan mulai resah. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di sini. Cara Agus menatapnya bukan seperti petugas yang sedang menegakkan aturan, tapi seperti predator yang sedang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ia memandangi wajah Wulan lebih lama dari seharusnya, lalu mengitari motornya perlahan. "Surat-suratnya," katanya pendek, nadanya memerintah. Wulan buru-buru menyerahkan STNK dan SIM dari dompetnya, berharap urusan ini bisa segera selesai. Tapi di sudut matanya, ia bisa melihat senyum tipis yang sangat tipis muncul di bibir Agus. Senyum yang membuat udara siang itu terasa lebih panas dari sebelumnya. Saat itu juga, Wulan tahu ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Agus menatap surat-surat kendaraan itu lama, membolak-baliknya seolah sedang mencari kesalahan sekecil apapun yang bisa dijadikan alasan. Tangannya bergerak lambat, tapi matanya tak pernah lepas dari wajah Wulan, menelusurinya dengan tatapan yang kurang ajar. "Kau tahu kenapa aku hentikan?" katanya lagi, dengan nada yang dibuat berwibawa, tapi terasa seperti ejekan yang menusuk. Wulan menelan ludah, mencoba tetap tenang di bawah terik matahari yang serasa membakar ubun-ubunnya. "Maaf, Pak. Saya memang agak terburu-buru. Ibu saya sakit dan kami sedang menuju rumah sakit," ucapnya sekali lagi, lebih sopan dari sebelumnya. Namun, alih-alih menunjukkan pengertian, Agus justru mengeluarkan tawa pendek yang mencibir. Seolah kalimat itu hanyalah alasan murahan yang sudah sering ia dengar. "Ah,
semua pengendara juga bilang begitu kalau ketahuan salah, katanya. Nada suaranya berubah menjadi dingin dan menekan. Ibu Ratmi, yang masih duduk di belakang Vespa, mencoba ikut bicara. Betul, Pak. Saya benar-benar tidak enak badan, suaranya lemah, hampir tak terdengar di antara deru lalu lintas. Tapi Agus bahkan tak menoleh sedikit pun padanya. Ia berjalan memutari Vespa, menepuk joknya yang sudah robek, lalu menatap spion yang bergetar karena panas. Kau tadi melaju lebih dari 60 di jalan protokol ini, katanya pelan namun tegas. Kau tahu itu pelanggaran. Aku bisa langsung tilang sekarang juga. Wulan menunduk sesaat, menahan napas panjang. Ia tahu kecepatan yang dituduhkan itu tidak benar. Vespa tuanya bahkan mungkin tidak akan sanggup mencapai kecepatan itu dengan beban 2 orang. Tapi menentang polisi di tengah jalanan Surabaya hanya akan memperpanjang masalah. Kalau saya salah, silakan tilang, Pak, katanya. Suaranya sedikit bergetar, menahan campuran antara kesabaran dan kemarahan. Namun, Agus tidak berhenti di situ. Ia menatap Wulan dengan senyum yang sangat tidak menyenangkan. Senyum yang lebih mirip ancaman terselubung. Aku bisa bantu supaya kau tak perlu repot urusan panjang di pengadilan, katanya, mendekatkan wajahnya sedikit. Tapi kau tahu, kan? Bantuan juga ada harganya. Nada bicaranya berubah menjadi lembut tapi menjijikkan, seperti suara ular yang berdesis. Suara seseorang yang terbiasa memanfaatkan situasi orang lain yang sedang terjepit. Wulan mematung. Ucapan itu menusuk rasa hormat terakhir yang masih ia pegang terhadap seragam coklat itu. Panas matahari kini bercampur dengan panas amarah yang mulai mendidih di dalam dadanya. Ia menatap lurus ke arah Agus, mencoba memahami maksud sebenarnya dari kalimat itu. Saya tidak butuh bantuan, Pak. Saya cuma ingin segera membawa ibu saya ke rumah sakit, katanya tegas, tanpa menurunkan pandangannya. Tapi Agus hanya tersenyum sinis, menatapnya dari atas ke bawah. Dalam tatapan itu, Wulan bisa merasakan pelecehan tersirat yang membuatnya muak. Jalanan di sekitarnya terus ramai, tapi seolah waktu berhenti di antara mereka berdua. Di dalam dada Wulan, kemarahan mulai tumbuh subur. Bukan hanya karena ibunya diperlakukan seolah tak ada, tapi karena keadilan kini terasa seperti barang mewah yang dijual di bawah meja oleh orang berseragam. Agus menundukkan kepalanya sedikit, mendekat ke arah Wulan hingga napasnya yang berbau rokok kretek terasa di telinga. Kalau mau lanjut, bayar 2 juta. Kalau tidak, motor ini kuangkut sekarang juga, bisiknya pelan, namun setiap katanya tajam seperti pisau yang menyentuh kulit. Wulan terpaku di tempat. 2 juta. Angka itu berdengung di kepalanya. Itu lebih dari setengah gaji bulanannya. Ia tahu benar, tidak ada pelanggaran yang ia lakukan. Tapi cara Agus menatapnya, dingin dan penuh kuasa, membuatnya sadar bahwa ini bukan lagi urusan aturan lalu lintas, melainkan pemerasan terang-terangan di bawah terik matahari. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak terbawa emosi. Sementara itu, Vespa hitamnya berdiri diam di samping, seolah menjadi saksi bisu dari ketidakadilan yang menyesakan. Ibu Ratmi menggenggam lengan Wulan dengan lemah. Matanya memohon. Enduk, jangan ribut. Tolong, kita cepat saja pergi, katanya lirih. Suaranya bergetar, separuh karena sakit, separuh karena takut pada seragam yang seharusnya melindungi. Wulan menatap ibunya dengan mata yang mulai panas, antara iba dan amarah yang membuncah. Ia tahu ibunya tidak sanggup menahan lama di bawah sengatan matahari, tapi ia juga tidak sanggup tunduk pada permainan kotor ini. Ia mencoba sekali lagi, berbicara dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Pak, ibu saya sedang sakit parah.
Kami cuma mau ke rumah sakit. Tolonglah jangan persulit kami. Namun, bukannya luluh, Agus justru tertawa pelan. Tawa yang terdengar seperti ejekan terhadap semua bentuk kesopanan dan permohonan. Semua orang punya alasan, ucapnya sambil menepuk-nepuk tongkat di tangannya lagi. Tapi aku cuma jalankan tugas. Kalau kau mau cepat selesai, tinggal kasih 2 juta. Anggap saja uang rokok. Ia mengucapkannya dengan santai, seolah itu hal yang paling wajar di dunia. Tapi tatapan matanya penuh dengan ancaman yang tak terucap. Wulan merasa jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut Agus bisa mendengarnya. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang dari kejauhan. Beberapa pengendara sudah mulai memperlambat laju kendaraannya, menonton drama kecil di pinggir jalan itu. Situasi itu membuat Agus semakin berani. Ia mundur selangkah, lalu mengulurkan tangan dengan sikap seenaknya, telapak tangannya menghadap ke atas. Seolah menunggu uang berpindah tangan saat itu juga. Wulan menatap tangan itu lama, lalu mengangkat pandangannya ke wajah Agus dengan tajam. Tidak ada lagi rasa takut yang tersisa, hanya kejengkelan yang sudah mendidih hingga ke ubun-ubun. Saya tidak mau bayar, Pak, katanya tegas. Setiap kata keluar dengan tekanan kuat yang mengejutkan. Kami tidak salah. Suara Wulan memecah keheningan sesaat, membuat beberapa orang di sekitar yang tadinya hanya melirik, kini berhenti dan memperhatikan dengan saksama. Ibu Ratmi menatap putrinya dengan cemas, tahu apa yang baru saja dilakukan anaknya bisa berakibat sangat buruk. Tapi bagi Wulan, saat itu harga diri dan kebenaran terasa lebih penting dari rasa takut. Ia tidak sadar bahwa penolakannya baru saja menyalakan sebuah bara besar yang akan mengubah nasib mereka berdua selamanya. Wulan berdiri tegak di bawah terik matahari yang kejam. Wajahnya yang biasa lembut kini mengeras, dan matanya tak bergeming sedikit pun. Ia tahu kata-katanya barusan telah melanggar sebuah garis tak tertulis yang ditakuti banyak orang, garis antara ketaatan buta dan keberanian melawan kekuasaan sewenang-wenang. Saya tidak mau bayar, Pak. Kami tidak salah. Suaranya keluar jelas, nyaring, menggema di tengah lalu lintas yang melambat. Beberapa pengendara motor benar-benar berhenti. Ada yang menatap dengan rasa ingin tahu, ada pula yang mulai menyalakan kamera ponsel secara diam-diam. Udara di sekitar mereka seperti menegang, syarat dengan antisipasi. Seolah semua orang tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Sementara itu, Ibu Ratmi duduk lemah di atas Vespa. Matanya bergetar menatap anaknya dengan cemas yang luar biasa. Tangannya berusaha menggenggam ujung jaket Wulan, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menahan gejolak emosi. Agus menatap Wulan tanpa berkedip. Tatapan tajamnya kini berubah menjadi kemarahan yang murni dan tak terselubung. Kau berani melawan saya, ucapnya pelan, tapi suaranya terdengar mengancam di antara deru kendaraan. Langkah kakinya berat, mendekat perlahan hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Wulan. Bau keringat dan parfum murah bercampur dengan aroma bensin dari jalanan. Wulan tidak mundur. Dagunya terangkat sedikit, sebuah gestur kecil yang menandakan bahwa ia tidak takut. Di balik sorot matanya yang tenang, ada kobaran api kecil, amarah yang selama ini ia pendam terhadap ketidakadilan yang sering ia lihat dan alami di jalanan. Agus memperhatikan ekspresi itu dan semakin tersulut. Ia menatap sekeliling, sadar bahwa semua mata kini tertuju padanya. Harga dirinya sebagai aparat mulai terasa terinjak-injak di depan umum. Dalam sekejap, kontrol dirinya lenyap dan amarahnya meledak. Tanpa peringatan, tangannya terayun keras ke arah wajah Wulan. Suara tamparan itu terdengar jelas, plek, memecah udara dan membuat kerumunan yang menonton terkesiap. Kepala Wulan terpelanting ke samping. Pipinya langsung memerah dan terasa panas, tapi tubuhnya tetap tegak.
Ibu Ratmi menjerit kaget. Wulan, suaranya serak dan penuh kepanikan. Namun, Agus tidak berhenti. Tatapannya liar, nadanya kini berubah kasar dan menghina. Kau pikir kau siapa? Hah, teriaknya sambil menunjuk-nunjuk wajah Wulan, yang kini menatap balik dengan mata berair namun tidak gentar sedikit pun. Wulan tidak membalas, tidak berteriak. Ia hanya berdiri di sana dengan rahang mengeras, menatap langsung ke mata pria itu seolah ingin menembus kebusukan di balik seragam coklatnya. Suasana di sekitar berubah menjadi hening yang mencekam. Angin panas membawa debu kecil berputar di antara kaki orang-orang yang mulai berkumpul. Beberapa ponsel tetap merekam, beberapa lagi gemetar di tangan pemiliknya yang takut. Ibu Ratmi, dengan sisa tenaganya, turun dari motor, mencoba melindungi anaknya, tapi langkahnya goyah. Agus, yang sudah kehilangan kendali, mendorongnya dengan kasar hingga tubuhnya tersungkur ke aspal yang panas. Wulan terkejut, matanya langsung melebar melihat ibunya jatuh. Dalam detik itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang patah. Batas kesabaran yang selama ini ia jaga dengan susah payah runtuh sepenuhnya. Ia tidak lagi hanya melihat seorang polisi di depannya, tapi sebuah simbol dari semua ketidakadilan yang pernah menyakiti orang-orang lemah seperti dirinya dan ibunya. Dan dari dalam dirinya, amarah yang sesungguhnya mulai bangkit. Suara tamparan itu masih bergema di antara deru kendaraan, menggema di hati semua orang yang melihat. Ibu Ratmi menjerit kecil saat tubuhnya yang rapuh bergerak cepat, mencoba melindungi anaknya. Tapi sebelum sempat mendekat, tangan kasar Agus mendorongnya kuat-kuat hingga tubuhnya jatuh menghantam aspal panas. Vespa hitam mereka ikut rebah ke samping, suara logamnya berdenting keras di tengah keramaian jalan. Wulan menatap ibunya yang terbaring dengan napas tersengal, tubuhnya bergetar menahan sakit. Udara siang terasa lebih berat, seperti menekan dari segala arah. Wulan masih mencoba menahan diri, masih berusaha percaya bahwa mungkin ada sedikit sisi manusiawi dalam diri pria berseragam di depannya. Tapi harapan itu hancur seketika. Agus melangkah mendekat, menatap dengan senyum kejam yang membuat darah Wulan mendidih. Tanpa sedikit pun belas kasihan, ia mengangkat kakinya yang bersepatu bot dan menendang perut Ibu Ratmi yang sudah jatuh. Suara batuk dan erangan kesakitan keluar bersamaan. Tubuh renta itu menggeliat di bawah terik matahari. Orang-orang di sekeliling mulai bersuara. Ada yang menjerit, ada yang memaki, tapi tak satu pun yang berani maju. Beberapa hanya mengangkat ponsel, merekam adegan brutal itu dengan tangan gemetar. Agus menoleh ke arah mereka dan berteriak, "Mundur! Ini urusan polisi!" Suaranya keras dan penuh ancaman, memaksa semua yang semula ingin maju satu langkah untuk kembali mundur dua langkah. Wulan merasakan pandangan dunia di sekitarnya berubah kabur. Semua suara bercampur menjadi satu, teriakan orang, deru mesin, dan napas ibunya yang berat, menjadi satu kesatuan yang memekakkan kepala. Ia menatap Agus lama. Di wajah pria itu tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Hanya ada kesenangan aneh yang lahir dari penyalahgunaan kekuasaan. Wulan menggigit bibir bawahnya hingga terasa asin darah, berusaha mengendalikan diri agar tidak bertindak gegabah. Tapi melihat ibunya yang memegangi perut, menangis tertahan, dan masih berusaha bangkit, membuat hatinya runtuh berkeping-keping. "Cukup," teriaknya, suaranya serak tapi tegas, memecah kebisuan sesaat. Agus hanya melirik sekilas, lalu meludah ke tanah dan mengangkat dagu dengan sombong. "Kalau tidak mau kena lebih parah, bayar sekarang," katanya sinis, menantang tanpa tahu bahwa ia baru saja menyalakan api yang tidak akan bisa ia padamkan. Wulan perlahan berdiri, tubuhnya kaku, tapi matanya tajam seperti bilah pisau. Ia tidak lagi peduli pada kerumunan, tidak peduli pada ancaman. Di bawah panas matahari yang menyengat, wajahnya terlihat pucat tapi dingin.
udara di sekitarnya seperti berhenti berputar. Bahkan suara kendaraan terasa menjauh, menyisakan hanya satu hal. Detik sebelum amarahnya meledak, ia menatap ibunya sekali lagi, memastikan Ibu Ratmi masih bernapas, lalu mengalihkan pandangan ke arah Agus yang berdiri dengan senyum meremehkan. Dalam pandangan Wulan, dunia menyempit menjadi satu titik, pria di depannya yang baru saja menendang ibunya. Dan di detik itu juga, ia tahu tak ada lagi ruang untuk kata maaf. Wulan perlahan berdiri, menegakkan tubuhnya yang sempat gemetar. Wajahnya memerah bukan karena panas, melainkan oleh amarah yang kini telah berubah menjadi tenaga murni. Matanya dingin dan tajam seperti baja. Napasnya berat, tapi langkahnya mantap. Ia berjalan mendekati Agus yang masih berdiri dengan dada membusung, sama sekali tak menyangka bahwa perempuan di depannya sedang menahan badai di dalam dirinya. Di sekeliling mereka, orang-orang menahan napas. Beberapa mundur perlahan, takut melihat arah situasi yang makin tak terkendali. Terik matahari menyilaukan aspal, tapi di tengah panas itu, aura dingin dari Wulan justru semakin kuat. Ia berhenti tepat di depan Agus, menatap lurus tanpa gentar, lalu mengucap pelan, namun tegas, cukup. Namun bagi Agus, kata itu justru dianggap tantangan. Ia mengangkat dagunya, tersenyum sinis. Kalau tidak mau bayar, aku buat kau menyesal, ucapnya kasar. Detik berikutnya terjadi begitu cepat. Wulan tidak lagi berpikir. Semua rasa takut lenyap bersama suara desingan angin ketika kakinya terayun ke depan. Sebuah tendangan keras menghantam rahang Agus dengan suara menghentak yang membuat kerumunan berseru kaget. Tubuh besar Agus terlempar, jatuh keras menghantam aspal panas. Suara desahan kesakitan keluar dari mulutnya bersama darah yang menetes di sudut bibir. Semua orang terdiam. Tidak ada yang percaya seorang perempuan yang tampak biasa bisa menjatuhkan polisi berbadan besar hanya dalam satu gerakan. Tapi Wulan berdiri tegak, tanpa rasa menyesal sedikit pun di wajahnya. Ia menatap tubuh Agus yang terguling, dan di dalam matanya ada sesuatu yang baru, keberanian yang tak bisa dibendung lagi. Dua rekan polisi yang dari tadi berdiri di sisi jalan, yang sepertinya hanya bertugas sebagai pengawal, spontan berlari mendekat. Salah satu menarik tongkat dari pinggangnya, sementara yang lain mencoba memeluk Wulan dari belakang. Tapi Wulan bergerak seperti kilat. Ia menunduk, memutar tubuhnya, dan mengayunkan siku tepat ke arah rahang pria di belakangnya. Tubuh itu ambruk seketika. Polisi satunya mencoba menebaskan tongkatnya ke arah kepala Wulan. Namun, ia menghindar setengah langkah lalu membalas dengan pukulan telak ke ulu hati. Suara napas yang tersedak keluar dari mulut pria itu sebelum tubuhnya jatuh berlutut. Sorakan kecil dari kerumunan mulai terdengar, campuran antara kagum dan takut, menyaksikan seorang perempuan melawan tiga aparat tanpa ragu sedikit pun. Dalam hitungan detik, jalanan yang panas itu berubah menjadi arena pertarungan. Orang-orang merekam dari kejauhan. Suara klakson dan teriakan bercampur menjadi satu. Wulan berdiri di tengah, napasnya terengah, tangannya sedikit bergetar, tapi matanya masih tajam. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada lagi ancaman yang berdiri. Ibu Ratmi masih terbaring di aspal, mencoba bangkit dengan tubuh lemah. Tapi kini matanya berkaca-kaca melihat putrinya berdiri tegak melawan ketidakadilan yang selama ini hanya bisa mereka terima dalam diam. Sementara itu, Agus yang kini tergolek di tanah perlahan bangkit dengan wajah berdarah. Tapi kali ini, bukan Wulan yang tampak takut, melainkan dia. Di tengah terik siang dan tatapan puluhan pasang mata, Wulan berdiri sebagai simbol perlawanan, dan untuk pertama kalinya, ketakutan telah berpindah sisi. Asap tipis mengepul dari aspal yang panas, bercampur dengan debu yang berterbangan oleh langkah-langkah panik. Tiga polisi berseragam tergeletak di tanah. Dua tak sadarkan diri,
Satu lainnya meringis kesakitan sambil memegangi rahangnya. Wulan berdiri di tengah-tengah mereka. Tubuhnya tegak, tapi napasnya tersengal-sengal. Kaosnya basah oleh keringat. Beberapa helai rambutnya terlepas dari ikatan dan menempel di wajahnya yang pucat. Matanya masih menatap tajam ke arah Agus, yang kini terbaring dengan darah menetes di pipi. Hening sesaat menyelimuti suasana. Semua orang yang tadi berteriak kini terdiam, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Wulan yang tampak biasa kini berdiri seperti sosok yang tak bisa disentuh, teguh, kuat, dan menakutkan. Ibu Ratmi berusaha bangkit dengan tubuh gemetar. Tangannya mencari-cari sandaran di antara Vespa yang rebah dan aspal panas yang membakar kulit. Wulan. Cukup, enduk, ucapnya lemah, suaranya hampir tak terdengar. Wulan menoleh cepat, dan saat melihat ibunya berusaha berdiri, seluruh amarah yang tadi menguasainya perlahan berganti menjadi rasa khawatir yang mendalam. Ia berlari kecil, membantu ibunya berdiri, membenarkan posisi tas dan kerudungnya yang miring. Di sekitarnya, kerumunan mulai bergerak. Ada yang mendekat seolah ingin membantu, tapi kebanyakan memilih mundur, takut terlibat lebih jauh. Di antara suara orang-orang yang berbisik, ada nada kekaguman dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Lalu, dari kejauhan, suara sirine mulai terdengar. Awalnya samar, lalu semakin keras, mendekat dengan cepat di antara kemacetan. Warna merah biru lampu strobo memantul di kaca mobil-mobil yang berhenti. Wulan menoleh ke arah suara itu, dan tanpa berpikir panjang, nalurinya langsung bekerja. Ia tahu, begitu mobil patroli itu tiba, mereka tak akan peduli siapa yang benar dan siapa yang salah. Semua yang melawan seragam akan dianggap sebagai penjahat. Waktu mereka hanya tinggal beberapa detik. Ia memegang lengan ibunya dengan erat, membantunya naik ke atas Vespa hitam yang kini sudah ia tegakkan. Mesin sempat tersendat saat ia menyalakannya, tapi akhirnya menyala dengan suara serak dan kasar. Wulan menatap sekali lagi ke belakang. Agus masih tergeletak. Wajahnya pucat di bawah cahaya siang yang menyilaukan. Beberapa warga masih merekam dengan ponsel mereka. Sementara dari kejauhan, suara sirine semakin jelas, mendekat seperti ancaman yang tak terhindarkan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memutar gas dan melaju, menembus kerumunan. Orang-orang refleks memberi jalan. Beberapa menyoraki, beberapa hanya menatap diam. Di cermin kecil Vespanya, Wulan sempat melihat mobil polisi berbelok di ujung jalan, tapi ia tak menoleh lagi. Ia hanya fokus pada satu hal, menjauh secepat mungkin. Di belakang mereka, jalan yang baru saja menjadi medan perlawanan kini sunyi, menyisakan debu, darah, dan jejak seorang perempuan muda yang baru saja menantang sebuah sistem yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Beberapa jam setelah kejadian, dunia maya sudah berubah menjadi arena baru. Video berdurasi 2 menit yang menampilkan Wulan menendang Agus kini tersebar di berbagai platform media sosial, Instagram, Twitter, TikTok, grup-grup WhatsApp. Judulnya mencolok dan provokatif. Polisi arogan dihajar cewek di Surabaya. Potongan rekaman itu menampilkan wajah Wulan yang penuh amarah, darah di pipi Agus, dan suara warga yang berteriak di latar belakang. Dalam hitungan jam, video itu ditonton ratusan ribu kali, dibagikan ribuan kali lagi. Komentar publik pun terbelah tajam. Ada yang memuji keberanian Wulan melawan aparat korup, menyebutnya pahlawan. Tapi tak sedikit yang menuduhnya sebagai perempuan tak tahu sopan, penghina hukum, dan ancaman bagi ketertiban. Nama, perempuan penendang polisi, menjadi trending, meskipun tak ada satupun yang tahu siapa sebenarnya dia. Sementara itu, di sebuah rumah sakit mewah, Agus terbaring di ranjang dengan perban melilit pipi dan dahinya. Wartawan berkerumun di luar kamar.
Mikrofon terulur di hadapan wajahnya yang tampak lemah tapi tetap penuh kesombongan. Saya hanya menjalankan tugas. Perempuan itu menyerang saya tanpa alasan. Kami sudah lama mencurigai dia adalah bagian dari kelompok provokator yang ingin menjatuhkan citra kepolisian, katanya dengan nada serak yang dibuat-buat. Ucapannya direkam, disiarkan ulang di berita sore. Beberapa media besar menulis narasi senada, menggambarkan Wulan sebagai pelaku penyerangan brutal terhadap aparat yang sedang bertugas. Gambar wajah Agus terpampang di layar kaca, lengkap dengan label korban kekerasan. Namun di sisi lain, media alternatif dan akun-akun rakyat mulai menggali lebih dalam. Mereka memperlambat cuplikan video, memperhatikan bagaimana Agus lebih dulu menampar, bagaimana Ibu Ratmi jatuh tersungkur. Mereka menulis ulang narasi, perempuan membela diri dari polisi brutal. Suara publik mulai bergeser, tapi tidak semua percaya. Di antara komentar yang mendukung, muncul ratusan akun anonim yang menuduh video itu hasil editan. Beberapa akun besar yang sempat menyebarkan video itu mendadak menghapus unggahannya setelah menerima peringatan. Keanehan mulai terasa. Seolah ada sebuah tangan besar yang tak terlihat sedang berusaha mengendalikan cerita. Wulan sendiri tidak tahu sejauh mana video itu telah menyebar. Ia hanya duduk di ruang sempit sebuah klinik kecil di pinggiran kota, menemani ibunya yang masih lemah setelah diberi pertolongan pertama. Dari ponsel tua miliknya, ia membaca berita dengan mata terbelalak, melihat dirinya menjadi headline nasional. Polisi jadi korban kekerasan jalanan, begitu bunyi teks di bawah foto Agus. Ia mengepalkan tangan, marah tapi tak berdaya. Mereka membalikkan semuanya, gumamnya lirih. Di layar lain, komentar-komentar penuh kebencian terus bermunculan. Dunia luar kini melihatnya bukan sebagai anak yang berjuang menyelamatkan ibunya, tapi sebagai ancaman bagi sistem. Dan tanpa ia sadari, badai yang jauh lebih besar sudah menunggu di balik layar. Bukan lagi di jalanan, melainkan di ruang-ruang gelap tempat kebenaran bisa dibeli dan dibungkam. Malam turun dengan sunyi yang menyesakkan. Di kamar klinik yang remang, hanya suara kipas angin tua dan detik jam dinding yang terdengar. Wulan duduk di kursi plastik di samping ranjang, memandangi ibunya yang tertidur lemah. Rasa lelah dan gelisah menumpuk di dadanya. Dunia di luar tampak seolah membencinya. Berita yang memelintir fakta, komentar penuh hinaan, dan wajah-wajah yang menatapnya dengan curiga. Saat pikirannya mulai melayang jauh, ponselnya bergetar pelan. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar, tanpa nama, tanpa tanda apapun. Dengan ragu, Wulan membuka pesan singkat itu. Tulisan di layar membuat darahnya berdesir. Kau tak tahu siapa yang kau hadapi. Agus bukan sekadar polisi lalu lintas. Lalu satu foto menyusul. Foto itu menunjukkan Agus sedang berjabat tangan dengan seorang pejabat tinggi berseragam militer di sebuah ruang rapat mewah, penuh dengan bendera dan lambang negara. Dahi Wulan berkerut. Ia memperbesar foto itu, memperhatikan senyum kaku di wajah Agus dan tatapan dingin pria di sampingnya. Ada sesuatu yang sangat janggal. Tidak mungkin seorang polisi lalu lintas biasa bisa berada di lingkaran orang berpangkat setinggi itu. Pesan berikutnya muncul. Kau sudah masuk radar mereka. Hapus jejakmu atau semua yang kau sayangi akan hilang. Setelah itu, nomor pengirim langsung tidak bisa dihubungi lagi. Wulan menatap layar ponsel itu lama. Dadanya terasa sesak. Ia tahu betul arti pesan itu, sebuah ancaman yang jelas. Tapi yang membuatnya lebih takut adalah kalimat pertama, Agus bukan sekadar polisi. Ia memutar ulang ingatan kejadian siang itu. Cara Agus berbicara, sikapnya yang terlalu percaya diri, bahkan ketenangan anehnya meski dikerumuni orang. Semua mulai masuk akal.
Mungkin ia bukan aparat biasa. Mungkin ada kekuatan yang jauh lebih besar di balik seragam itu. Ia menggenggam ponselnya kuat-kuat. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Di luar jendela, lampu-lampu kota berpendar dalam keheningan. Tapi di hati Wulan, sesuatu sedang bergetar. Rasa takut yang berbaur dengan rasa penasaran. Ibu Ratmi terbangun pelan, menatap anaknya dengan mata sayu. "Ada apa, Enduk?" tanyanya lemah. Wulan cepat-cepat menyembunyikan ponsel di pangkuannya. "Tidak apa-apa, Bu. Istirahat saja," katanya sambil mencoba tersenyum. Tapi suaranya bergetar. Ibu Ratmi memandangi wajah putrinya beberapa detik sebelum berkata lirih, "Enduk, hati-hati. Kadang yang berkuasa bukan orang yang terlihat." Kalimat itu menggantung di udara, seperti bisikan nasihat dan peringatan sekaligus. Wulan menunduk, menatap tangan ibunya yang kurus. Ia tak tahu siapa pengirim pesan itu, tapi satu hal pasti, pertempuran yang ia hadapi kini bukan lagi tentang harga diri di jalan, melainkan tentang rahasia besar yang tersembunyi di balik kekuasaan. Pagi itu, suasana terasa janggal sejak Wulan membuka matanya. Ia menyalakan ponsel, berharap menemukan kabar baik atau mungkin dukungan dari orang-orang yang sempat memujinya semalam. Tapi layar media sosialnya terasa kosong. Akun-akun yang kemarin ramai membela dan menyebarkan video kini lenyap tanpa jejak. Beberapa unggahan yang sempat viral hilang, seolah tak pernah ada. Kolom komentar berubah sunyi, dan mereka yang dulu berani bicara kini tidak lagi muncul. Beberapa akun yang masih bertahan menuliskan pesan singkat sebelum akhirnya ikut menghilang, "Maaf, kami tak bisa lanjutkan." Ada tekanan dari atas. Hatinya bergetar. Ada kekuatan besar yang bekerja di balik layar, menghapus setiap jejak kebenaran satu persatu, seperti tangan tak terlihat yang sedang membersihkan bukti kejahatan dengan sangat rapi dan sistematis. Ia mencoba membuka portal berita, tapi hasilnya sama. Artikel yang sempat membela dirinya kini telah dihapus, digantikan dengan pernyataan resmi dari kepolisian yang menyebut insiden itu sebagai tindakan melawan aparat negara. Beberapa situs bahkan mencantumkan narasi baru yang lebih jahat, perempuan misterius ini diduga bagian dari kelompok radikal anti pemerintah. Wulan menatap layar itu dengan rahang mengeras. Ia tahu betul bagaimana opini publik dapat dibentuk hanya dengan satu kalimat di berita. Kebenaran kini tampak begitu kecil, nyaris tak punya tempat untuk hidup. Bahkan wartawan independen yang sempat menghubunginya kemarin kini tak bisa dihubungi. Pesan-pesannya hanya centang satu. Perasaan asing mulai menggelayuti pikirannya. Setiap langkahnya terasa diawasi. Saat berjalan keluar dari klinik untuk membeli air minum, matanya menangkap sesuatu di luar jendela. Sebuah mobil kijang hitam terparkir di seberang jalan. Dua pria berpakaian sipil duduk di dalamnya, tak melakukan apapun selain menatap ke arah klinik. Mereka tak menutupinya, seolah sengaja menunjukkan keberadaan mereka. Wulan berpura-pura tak peduli, tapi detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu pola seperti ini. Pengawasan terbuka adalah sebuah pesan halus, "Kami tahu di mana kau berada." Saat kembali ke kamar, Ibu Ratmi langsung menangkap kegelisahan anaknya. "Kenapa, Enduk?" tanya beliau pelan. Wulan hanya menggeleng dan menaruh air minum di meja. Ia menatap jendela lagi, memastikan mobil itu masih ada. Dan benar, masih di tempat yang sama. Dalam kepalanya, teka-teki mulai tersusun. Video yang menghilang, berita yang ditarik, saksi yang diam, dan sekarang mobil hitam itu. Semuanya bukan kebetulan. Seseorang sedang berusaha menghapus kebenaran, dan mereka tidak ingin ia hidup cukup lama untuk mengatakannya. Ia menatap ibunya dengan tatapan dalam, lalu berbisik pelan, "Kita harus pergi dari sini, Bu."
Sekarang juga. Hari mulai beranjak sore ketika Wulan duduk di bangku taman kecil di belakang klinik, mencoba menenangkan pikirannya. Langit tampak gelap, awan menumpuk seperti pertanda buruk. Ia sudah lelah berlari dari bayangan, tapi di dalam dirinya ada dorongan untuk mencari kebenaran, apapun risikonya. Saat itulah seorang pria berjaket abu-abu mendekat perlahan. Wajahnya tirus, matanya tajam menatap penuh perhitungan. "Kau Wulan, kan?" Suaranya rendah tapi tegas. Wulan refleks mundur setengah langkah, tangannya bersiap di pinggang seolah menjaga diri. Pria itu mengangkat kedua tangannya, menenangkan. "Tenang. Namaku Dimas Nugraha. Aku jurnalis investigasi," katanya sambil menunjukkan kartu pers yang sudah lusuh dari dalam sakunya. Wulan menatapnya penuh curiga, tapi sesuatu dalam nada suaranya membuat ia mau mendengar. Dimas duduk di bangku yang sama, membuka map coklat dari tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. "Aku tahu apa yang terjadi padamu bukan kebetulan," ucapnya perlahan. Di dalam map itu, tertera beberapa nama, tanda tangan, dan deretan angka rekening yang besar. Di antara nama-nama itu, Wulan langsung mengenali satu, Budi Hartanto, nama lengkap Agus. "Dia bukan polisi jalanan biasa," kata Dimas. "Dia bagian dari jaringan bernama Cakra Biru. Mereka melindungi bisnis gelap milik pejabat tinggi, dari penyelundupan bahan bakar sampai pengalihan dana proyek infrastruktur." Setiap kata yang keluar dari mulut Dimas terasa berat, seperti beban rahasia yang sudah lama disimpannya. Wulan menatap dokumen itu dengan mata membulat. Di lembar berikutnya, terlihat cetakan bukti transfer uang dalam jumlah besar dari rekening pribadi seorang perwira tinggi kepada Agus. Nilainya mencapai ratusan juta, dengan keterangan singkat, "Operasi lapangan." Jantung Wulan berdegup kencang. Semua potongan kejadian mulai masuk akal, cara Agus bersikap sombong, keberaniannya memeras di tempat umum, hingga penghapusan jejak video di internet. "Jadi, ini semua bagian dari mereka?" tanyanya dengan suara bergetar. Dimas menatap lurus ke depan, wajahnya datar tapi matanya menyimpan ketegangan. "Kau baru saja menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kau kira," katanya perlahan. "Dan itu artinya, kau dalam bahaya besar." Hening beberapa detik, hanya suara angin dan langkah petugas klinik di kejauhan. Wulan menatap Dimas dengan mata penuh tanya, "Kenapa kau membantuku?" Pria itu menarik napas panjang. "Karena aku kehilangan seseorang karena mereka," jawabnya datar. "Dan aku tak ingin hal yang sama terjadi padamu." Kalimat itu membuat Wulan terdiam. Ia tahu, sejak saat itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Bukan hanya karena ia sudah menjadi buruan, tapi karena ia kini membawa kunci menuju sesuatu yang lebih kelam dari sekadar kasus pungli jalanan. Di langit yang mulai gelap, dua burung melintas cepat, dan Wulan merasa seolah dunia memberinya isyarat bahwa apa yang datang berikutnya akan jauh lebih berbahaya dari apapun yang sudah ia hadapi. Malam itu, udara lembab. Langit gelap tanpa bintang. Di rumah kontrakan kecil di ujung gang daerah Wonokromo, tempat Dimas menyembunyikan mereka, Wulan baru saja membantu ibunya berbaring ketika suara derap kaki terdengar dari luar. Awalnya samar, tapi lalu semakin jelas. Langkah berat yang teratur, disertai suara gesekan logam. Ia langsung sadar sesuatu sedang terjadi. Belum sempat ia bereaksi, pintu depan dihantam keras hingga engselnya lepas. 4 pria berseragam polisi serba hitam menerobos masuk. Wajah mereka kaku tanpa ekspresi. 2 di antaranya menodongkan senjata, sementara sisanya mulai mengobrak-abrik isi rumah. "Cari datanya, cepat!" teriak salah satu dengan suara serak. Wulan menarik ibunya, membuka jendela belakang dengan cepat. Suara benda pecah terdengar di ruang tamu.
Dengan langkah tergesa dan napas memburu, mereka berlari menembus kebun sempit di belakang rumah, menyelinap di antara bayangan malam. Mereka terus berlari tanpa arah hingga tiba di kawasan pinggiran kota. Tempat gelap yang hanya diterangi lampu jalan yang rusak dan suara jangkrik. Di sana, berdiri sebuah rumah kosong tua. Catnya terkelupas dan jendelanya pecah sebagian. Wulan membantu ibunya masuk, menutup pintu pelan, dan menahan napas. Di dalam rumah itu hanya ada dingin dan debu, tapi bagi mereka, itu satu-satunya tempat aman malam itu. Ibu Ratmi terbatuk keras, tubuhnya menggigil. Wulan menatap keluar melalui celah jendela, memastikan tidak ada yang mengikuti. Tapi di hatinya, ia tahu pengejaran belum selesai. Orang-orang berseragam itu bukan sekadar polisi biasa. Mereka adalah bagian dari sistem yang ingin menghapus jejaknya dari dunia. Beberapa jam kemudian, suara langkah ringan terdengar di halaman. Wulan langsung bersiap, menggenggam sebilah pisau dapur karatan yang ditemukannya di lantai. Namun, yang muncul adalah sosok Dimas, berjalan perlahan dengan wajah serius. Ia menutup pintu di belakangnya dan menatap mereka dengan mata lelah. Mereka bergerak lebih cepat dari yang kukira, ucapnya. Ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku jaketnya dan menyerahkannya pada Wulan. Ini bukti semua transfer, nama pejabat, dan catatan rahasia Cakra Biru. Jika ini sampai keluar, mereka jatuh. Wulan menerima benda kecil itu dengan tangan gemetar. Lalu kenapa tidak kau serahkan ke media? Tanya Wulan. Dimas menatapnya lama, lalu menjawab pelan, media mereka sudah dikendalikan. Hanya orang luar seperti kau yang bisa memecahkannya. Wulan menatap flash disk itu lama, seolah benda kecil itu membawa beban seluruh dunia. Dengan ini, kita bisa bongkar semuanya, ucapnya lirih. Dimas menggeleng pelan. Bisa, tapi hanya kalau kau tetap hidup. Suaranya tegas, penuh tekanan. Ia mendekat sedikit, suaranya menurun. Tapi hati-hati. Orangmu sendiri mungkin sudah berkhianat. Wulan menatapnya tajam, merasa ada sesuatu di balik kata-kata itu. Maksudmu? Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela yang retak, ke arah jalan gelap yang sepi. Di kejauhan, terdengar suara mobil melintas pelan, dan lampu sorotnya sempat memantul ke dinding rumah. Dalam hati Wulan, rasa curiga mulai tumbuh. Malam itu, di antara cahaya lampu yang berkelip, ia sadar bahwa musuhnya bukan hanya di luar, tapi mungkin juga di antara mereka sendiri. Pagi itu, udara Surabaya terasa berat dan basah. Langit mendung seperti menyembunyikan sesuatu. Wulan memeluk ibunya yang duduk di kursi belakang Vespa hitam. Matanya menatap jalan di depan dengan tekad kuat. Di dalam tasnya, tersimpan flash disk kecil pemberian Dimas. Satu-satunya bukti yang bisa membuka wajah asli para pejabat di balik jaringan Cakra Biru. Tujuannya jelas, kantor Komnas HAM di pusat kota. Ia tahu risikonya besar, tapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, kebenaran harus keluar, apapun yang terjadi. Sementara Ibu Ratmi menggenggam erat pinggang anaknya, matanya bergetar menatap langit. Ia bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang menunggu di ujung perjalanan ini, tapi tidak sanggup mengatakannya. Vespa melaju menembus jalan-jalan sempit, melewati pasar dan pertigaan yang ramai. Wulan mengenali beberapa motor di belakangnya, tapi tak sempat memikirkan banyak. Tepat di tengah perjalanan, ponselnya berdering keras. Ia menepikan motor, menjawab cepat. Suara di ujung sana terdengar panik, serak, dan gemetar. Itu Dimas. Wulan! Jangan ke sana, katanya cepat. Napasnya berat seolah sedang berlari. Mereka sudah tahu rute kamu. Seseorang di dalam timku sudah berkhianat.
Wulan tertegun. Pandangannya berpindah ke jalan di depan yang tiba-tiba tampak kosong. Ia baru ingin bertanya, tapi suara tembakan kecil terdengar dari kejauhan, diikuti derit rem mobil yang melengking. Sambungan telepon terputus. Sebuah van hitam besar muncul dari tikungan, melaju cepat dan berhenti mendadak tepat di depan Vespa Wulan. Ban berdecit, asap tipis mengepul dari bawah kendaraan. Pintu belakang van terbuka, dan dari dalamnya keluar beberapa pria bersetelan hitam. Wajah mereka datar, kacamata gelap menutupi mata. Namun, yang keluar paling akhir membuat jantung Wulan berhenti berdetak sejenak. Seorang pria berjas abu-abu dengan rambut perak yang disisir rapi. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, tapi mengandung ancaman yang halus. Ia berjalan mendekat pelan, sepatu kulitnya menjejak aspal dengan suara pasti. "Ternyata kau mirip ibumu dulu," katanya lirih. Matanya menatap Wulan seperti sedang menguliti. Dia juga suka menentang sistem. Ibu Ratmi menatap sosok itu dengan mata membulat. Tubuhnya gemetar hebat. "Kau!" "Jenderal Hartono," bisiknya ketakutan. Wajah pria itu berubah dingin. "Ah, jadi kau masih ingat," jawabnya sambil menunduk sedikit. Suaranya seperti racun yang dibungkus kesopanan. Wulan menatap antara ibunya dan lelaki itu, kebingungan dan amarah bercampur menjadi satu. Ia baru menyadari bahwa nama itu bukan nama asing. Hartono Wiranata, salah satu perwira tinggi yang disebut dalam dokumen Dimas. Semuanya kini masuk akal. Mengapa Agus begitu sombong? Mengapa semua bukti dihapus? Dan mengapa Dimas bisa dikhianati? Mereka semua hanyalah bagian dari satu jaring besar yang dikendalikan pria di hadapannya. Hujan pertama turun, menetes di wajah Wulan, menutupi air mata yang mulai mengalir di tengah kesadaran pahit bahwa musuh yang sebenarnya telah mengenal ibunya jauh sebelum semua ini dimulai. Wulan belum sempat bereaksi ketika Jenderal Hartono mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat singkat namun mematikan. Sekelompok pria bersenjata segera maju dari belakang van. Langkah mereka seragam dan terlatih. Udara tiba-tiba berubah tegang, nyaris berhenti berputar. Ibu Ratmi menggenggam tangan anaknya erat, tubuhnya bergetar di bawah bayangan kekuasaan yang begitu dekat. "Tangkap mereka hidup-hidup," perintah Hartono dingin. Tapi sebelum salah satu pasukannya sempat menyentuh Wulan, sebuah suara keras memecah udara. Ledakan kecil mengguncang jalan, diikuti semburan api yang menelan sisi kanan van hitam itu. Kilatan merah oranye memantul di kaca toko, dan teriakan panik langsung menggema. Asap tebal menelan semuanya dalam kabut abu-abu yang menyesakkan. Wulan menunduk refleks, menarik ibunya ke sisi kiri jalan. Ledakan kedua terdengar lebih jauh, tapi cukup untuk membuat para pria bersenjata terhuyung. "Lari, Bu!" teriaknya keras, menarik lengan Ibu Ratmi yang masih limbung. Mereka menembus kepulan asap, melintasi kendaraan yang terbalik dan pecahan kaca yang berkilau di bawah lampu jalan. Asap tebal menutupi pandangan, membuat mereka seperti hantu yang berlari di antara bayangan. Di belakang, Wulan sempat menoleh sekilas dan melihat Jenderal Hartono berdiri tegak. Wajahnya tetap dingin meski kobaran api menari di sekitarnya. Tatapan pria itu tidak menunjukkan panik, hanya kemarahan yang dalam, seperti predator yang baru saja kehilangan buruannya. Mereka berlari tanpa arah hingga mencapai sebuah gang sempit di belakang pasar. Napas Wulan terengah, keringat bercampur dengan hujan yang mulai turun. Ia menempelkan tubuhnya ke dinding, membantu ibunya berdiri. "Kita harus terus jalan." Mereka belum berhenti, bisiknya pelan, menatap ke ujung gang yang gelap. Dari kejauhan, terdengar sirine dan langkah tergesa-gesa, tapi arahnya tidak jelas. Wulan menatap kilatan kecil di tangan kirinya,
flash disk yang masih ia genggam erat meski sudah basah dan berdebu. Ini satu-satunya bukti, katanya, suaranya parau namun penuh tekad. Ia tahu dunia tidak akan percaya pada kata-katanya, tapi selama benda itu ada, harapan masih hidup. Mereka melangkah kembali ke dalam gelap, menembus hujan yang makin deras. Namun di kejauhan, di balik menara lampu jalan, sebuah kamera CCTV berkedip perlahan. Lensa kecilnya menangkap bayangan Wulan dan ibunya dengan jelas, memperbesar wajah Wulan hingga memenuhi layar. Beberapa detik kemudian, gambar itu berpindah ke sebuah ruang gelap entah di mana, penuh dengan monitor dan suara dengung mesin. Seorang pria tak dikenal duduk di kursi, wajahnya tertutup bayangan. Hanya suara beratnya yang terdengar. Subjek S-69 telah aktif. Mulai operasi tahap 2. Kalimat itu bergema dalam kegelapan. Di layar lain, wajah Jenderal Hartono muncul kembali. Masih hidup, masih tersenyum. Seolah ledakan tadi hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dunia mungkin berpikir Wulan sedang berlari demi keselamatan.